Orang Irian Barat menjelang konferensi meja bundar, KMB, setibanya di Yogyakarta, Silas papar bersama seorang pemuda asal Jawa Suparno serta tokoh-tokoh Indonesia lainnya di Jogja seperti J. Latumahina dan Notan mendirikan Badan Perjuangan Irian, BPI, dan menerbitkan Surat Kabar Suara Irian. Melalui surat kabar inilah isu Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia disebarluaskan oleh anggota PKI, baik di Irian Barat maupun di daerah Indonesia lainnya. Di samping itu, surat-menyurat antara pendukung RI di Irian Barat dan Silas papar di Jakarta terus berlangsung. Inggamer, salah satu anggota PIM di Biak, melaporkan kepada Silas papar tentang berbagai kejadian di Biak selama kedatangan kelompok pendukung Belanda. Dalam suratnya ke Silas papar dikatakan bahwa Markus Kaisiepo, Nicolaas Jowe dan Johan Arix tiba di Biak untuk meyakinkan rakyat di Biak bahwa pemerintah Belanda adalah yang terbaik bagi orang di Irian Barat. Menurut mereka, pertemuan antara tokoh Irian Barat dengan Ratu Juliana memberi harapan tentang masa depan Irian Barat yang lebih baik. Ratu Juliana menjanjikan akan membangun Irian Barat dalam 20 tahun mendatang sehingga rakyat diharapkan jangan memilih Indonesia karena negaranya miskin dan akan mengalami banyak penderitaan. Masyarakat di Biak juga dihimbau agar jangan mengikuti Lukas Rumkorem, Corinus Krei, Warikar, Rumsayor dan Inggamer yang mendukung pemerintah Indonesia. Di samping terdapat surat menyurat antara rakyat Irian Barat dengan Silas papar di Jogja, Badan Pengurus BPI di Yogyakarta mendapat dukungan pula dari berbagai partai politik dan gerakan yang berada di Jawa. Dalam suratnya kepada Silas papar di Jakarta, J. Latumahina memberitahukan berbagai upaya menyangkut dukungan dan resolusi yang dihasilkan oleh BPI dan partai politik pada 12 Oktober 1949, serta penunjukan Silas papar dan Latumahina untuk membantu delegasi Indonesia di KMB. Dalam suratnya tanggal 14 Oktober 1949, Latumahina menyampaikan bahwa akan ketahuan dan kawan-kawan di situ, dikabarkan sebagai berikut, 1. Pengesahan dari mosi tertanggal 12 Oktober 1949, sesudah redaksinya diubah, telah diterima dan sekarang masih tengah ditandatangani oleh sekalian Partai 2 dan Gerakan 2 di sini. Dengan pos pertama dari sini, akan dikirim di situ, 2. Pada hari ini, kawat telah dikirim ke Serui meminta perjuangan perlu sekali diperbesar-besarkan di seluruh Irian. 3. Mosi menetapkan, menuntut dari pemerintah Rep TND, delegasi Indonesia dan delegasi BFO, untuk memberikan kesempatan sepenuh 2 enja kepada saudara, dan saudara Latumahina untuk membantu delegasi Belanda. 4. Oleh sebab saudara sebagai ketua PKI telah diterima sebagai pembantu delegasi Rep IND, maka kami mendesak saudara untuk mendapat pergi bersama 2. Lain dari ini, saudara sendiri telah mengerti bukan? Pada masa ini kami harus mempunyai pembantu 2 yang memang ahli di dalam soal ini, supaya di mana saja soal Irian dapat dipersoal-duakan sekeliling Nederland. 5. Berikanlah segera-segera laporan tentang pertemuan yang saudara telah adakan dengan saudara 2 Tahalele dan Tuasikal. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat kedudukan mereka di Jakarta. 6. Kepada sekalian saudara 2 Irian di mana 2 saja, maklumkanlah kepada mereka, lahirnya Badan Perjuangan Irian, serta meminta mereka secepat mungkin mengambil perhubungan dengan BPI. 7. Mempermudahkan pekerjaan dari BPI di sini. Kami meminta dari saudara, berikan alamat 2 yang saudara rasa mereka mempunyai simpati terhadap perjuangan Irian. 8. Mudah 2 Tuhan menolong kami sekalian di dalam usaha yang berat ini, sekianlah. Orang Irian Barat pasca konferensi meja bundar, menurut Lageberg, kekacauan politik yang terjadi di Irian Barat selama 1949 dan 1950 menghilang setelah berakhirnya KMB dan kembalinya banyak orang Indonesia ke tempat asal mereka. Namun, pandangan Lageberg yang menegaskan bahwa hanya aktivitas orang Irian Barat yang mendominasi perjuangan politik sesudah KMB tidak sepenuhnya betul. Di beberapa tempat di Irian Barat ditemukan kelompok elit dan orang Irian Barat yang terlibat dalam partai politik seperti KIM dan PKI yang terus melakukan kegiatan bawah tanah menolak kelanjutan pemerintah Belanda di Irian Barat. Droglever menegaskan bahwa pada awal 1950,
masih ada simpati yang tersebar cukup luas terhadap Indonesia, khususnya di bagian-bagian barat Irian Barat. Tentu saja simpati ini paling kuat ada pada kira-kira 1.000 orang Indonesia yang bekerja di industri minyak di Sorong dan daerah penyanggahnya, orang-orang Buton dekat Fakfak, dan orang-orang Jawa di wilayah pertanian dekat Merauke. Namun, banyak juga orang-orang Irian Barat yang tidak bersikap menolak terhadap Indonesia, khususnya orang-orang Serui. Di antara mereka, adalah Silas Papar. Satu pernyataan Dro Oglever ini menandakan bahwa dukungan terhadap perjuangan Indonesia juga datang dari orang Irian Barat termasuk Serui. Di bagian lain dalam kajiannya, Dro Oglever juga menegaskan bahwa bukan saja orang Serui yang berada di Serui dan di beberapa tempat lainnya di Irian Barat terlibat dalam upaya mendukung Indonesia. Di Biak misalnya, ada Corinus Grey, Lukas Rumkorem dan putranya Z. Di Pantai Waropen ada pemburu buaya Stephen Revasi. Begitupun dengan Petrus Wetebosi, Martin dan Amos Indi dan Petrus Sembor. Mereka semua adalah amtenar dan guru dari angkatan yang lebih tua. Dro Oglever juga mengungkapkan bahwa pada 1956 Hermanus Waye dan Agus Nenepat yang bekerja pada dinas pemerintah, secara publik menyatakan diri pro-Indonesia. Walaupun dukungan terus berlangsung terhadap Indonesia, baik oleh masyarakat Irian Barat maupun non-Irian Barat di Irian Barat, pemerintah Belanda di Irian Barat terus melakukan pengawasan bahkan penangkapan. Di Serui misalnya, sejak 1946 orang Serui telah menjadi sorotan pemerintah Belanda akibat keterlibatan mereka dalam kegiatan politik mendukung Indonesia. Terdapat berbagai laporan telah terjadi pertemuan rahasia dan kegiatan kampanye. Pemimpin asal Irian Barat seperti Benyamin Kajai, Silas Kamaria, Willem Wajankau dan Mateus mengorganisir berbagai kegiatan ini, tetapi pemimpin sesungguhnya bukan orang Irian Barat melainkan Ahmad Jalali, dalam catatan harian Stefanus Rumbewas. Terdapat pula upaya lain yang dilakukan pemerintah Belanda di Hollandia untuk mendatangkan kapal Dreyte di Serui yang membawa serta batalion Irian Barat untuk menakut-nakuti rakyat di kampung-kampung dan di kota, yang dianggap terlibat dalam partai politik. Selain itu, mereka mengambil benda-benda yang ada kaitan dengan merah putih. Pemerintah setempat, yaitu HPB, melarang berbagai aktivitas partai politik dan menangkap para pimpinan dan kemudian dipenjarakan. Sikap dan dukungan rakyat di Serui tetap tidak dapat diubah dan dipengaruhi oleh berbagai tindakan pemerintah Belanda. Perjuangan kelompok elit Serui untuk mempertahankan Serui dan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia terus berlanjut. Hal ini tampak ketika kehadiran Komisi Indonesia di Serui pada 29 Mei 1950. Tim Komisi Indonesia yang hadir yaitu Mr. Mo Yamin, Mr. Lauhar Harhi, Jusuf dan Silas Papar serta 7 wartawan. Sementara dari Komisi Belanda Mr. Maarseven, Van Baal, Van den Boos dan Nicolaas Jowe serta 7 wartawan luar negeri. Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Serui yang diwakili oleh 16 orang termasuk Stefanus Rumbewas, disampaikan keteguhan rakyat Serui mendukung Indonesia. Kemudian pada 1951 pemerintah Belanda di Serui segera memanggil dan menangkap semua badan pengurus PKI serta anggota pejuang kemerdekaan RI untuk diminta keterangan. Pengurus PKI yang ditangkap adalah 1. Alwi Rahman yang menjabat wakil ketua, ditahan di penjara Serui dan kemudian dikirim ke penjara Hollandia selama 9 bulan. 2. Barnabas Animan, sebagai komisaris I di penjara di Serui dan dikirim ke penjara Hollandia selama 2 tahun. 3. Stefanus Rumbewas sebagai komisaris I dipenjarakan 2 tahun di penjara Hollandia. 3. Alex Bratobui sebagai anggota dipenjarakan 2 tahun di Hollandia. 4. Benyamin Kajai sebagai komisaris 2 ditahan 2 minggu di penjara Hollandia. 5. Ahmad Jalali sebagai bendahara I dipecat sebagai juru bayar pegawai kantor HPB Serui. Dan 6. Yakob Tung Ching Ek sebagai komisaris I diancam dan ditahan dalam keadaan sakit di kantor HPB Serui dan ditahan 1 hari, walaupun terjadi penangkapan dan intimidasi terhadap pengurus dan pendukung PKI, mereka terus konsisten dengan perjuangannya.
Hal ini terbukti ketika Yakob Tung Ching Ek dan Benyamin Kajai memesan bendera merah putih ukuran 4x8 cm untuk dijadikan sebagai kartu anggota disita ketika bendera itu tiba di Pelabuhan Serui pada 12 Juli 1958. Akibatnya Tung Ching Ek dan Benyamin Kajai harus membayar denda Rp100 Irian Barat, IB. Kemudian pada 4 Januari 1959, toko cendrawasih milik Yakob Tung Ching Ek yang bermodal 3 juta IB yang dibangun sejak 1954 disita oleh pemerintah Belanda di Serui pada 4 Januari 1959. Akibatnya, seluruh keluarga harus menempati kandang ayam milik Yakob Tung Ching Ek hingga 1962. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.